Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, kali ini kita jumpa kembali dalam tutorial Google Classroom. Pada tutorial nomor 14, kita sudah menggunakan fasilitas question untuk membuat daftar hadir. Pada kesempatan ini di tutorial ke nomor 19, saya akan berbagi bagaimana cara atau teknik membuat rekap presensi dengan menggunakan fitur question. Rekap presensi ini adalah rekap presensi selama 1 semester, sehingga kita akan membuat beberapa presensi dalam 1 semester. Untuk itu, ikuti tutorial ini sampai tuntas. Ya, saya sudah menyiapkan kelas khusus supaya tampilannya nanti mudah dipahami, karena kelas sebelumnya yang saya gunakan materinya sudah sangat banyak. Ya, kelasnya adalah informatika 10 MIPA 1. Ada 3 siswa di dalamnya. Kemudian kita masuk ke classwork atau tugas kelas. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topik dengan nama presensi semester 1. Nah, untuk membuat presensi dalam 1 semester, kita akan mulai dari create, kemudian quiz. Ya, kita akan gunakan fitur quiz untuk membuat presensi 1 semester. Nah, kemudian saya akan mensimulasikan untuk beberapa minggu saja, yang karena ini berupa tutorial, maka harinya nanti akan saya set hari ini semua, hanya berbeda waktunya, berapa menit saja. Nanti untuk Bapak Ibu, prakteknya adalah presensi sesuai jadwal masing-masing. Jadi yang pertama misalnya presensi sekarang tanggal 26 Juli 2020, pertemuan 1 misalnya ya. Bapak Ibu tidak pertemuan 1 tapi benar-benar tanggal seperti ini, sehingga pada pertemuan 2 Bapak Ibu nanti 1 minggu setelah 26. Nah, saya akan gunakan pertemuan 1 untuk mewakili minggu pertama, pertemuan 2 minggu kedua, pertemuan 3 minggu ketiga. Bapak Ibu sesuaikan nanti dengan jadwal mengajar masing-masing. Ya, kemudian saya set ini untuk topiknya presensi semester 1. Kemudian kuis ini nanti tidak akan ada nilai di dalam kuisnya, karena kita hanya akan menentukan siswa itu hadir atau tidak. Nah, untuk menandai bahwa siswa itu hadir, maka poin ini akan saya berikan. Poin di sini bukan poin untuk memberikan nilai di akhir, tetapi poin untuk menandai bahwa jika siswa tersebut hadir, maka ada poin sebagai penanda bahwa siswa itu ada. Nah, poinnya di sini boleh 1, 2, 3, 10 atau 100 juga tidak ada masalah, karena ini bukan nilai kuantitatif atas kehadiran, tetapi bahwa menunjukkan siswa itu ada di dalam kelas. Ya, kemudian tenggat waktu mengerjakan ini Bapak Ibu setting sesuai waktu terakhir kehadiran ya. Jadi misalnya jadwalnya jam 7.30 sampai dengan jam 9, maka di sini di set waktunya seperti itu. Ini saya set tanggal 26. Kemudian waktunya akan saya set ini jam 23.02, saya set jam 11.05 misalnya. Ini saya harus cepat sekali ya, 05. Nah, Bapak Ibu nanti sesuaikan ya. Jadi misalnya jadwalnya jam 7.30 sampai jam 9, maka due date-nya, tenggatnya adalah jam 9, seperti itu. Kemudian saya klik blank quiz. Nah, untuk pertanyaannya kita setkan di blank quiz. Ini kita beri nama presensi saja, presensi. Di sini juga kita set presensi.
Nah, di sini kehadiran siswa. Kemudian opsinya kita isi dengan hadir. Ya, cukup satu pertanyaan saja. Tidak perlu diberi kunci, meskipun ini berupa kuis. Kemudian ini wajib diisi. Jadi kalau siswa hadir, wajib mengisi. Ya, sekali lagi, ini hadir, tidak perlu ada kunci. Kemudian kita set require-nya, wajib diisi. Kemudian kita setting supaya hanya bisa ngisi satu kali di bagian setting. Nah, limit to satu respons ya, batasi hanya satu kali pengiriman. Ini yang penting, yang lain bisa diabaikan ya. Ini bisa diabaikan semua karena tidak akan ada nilai di dalam kuis ini. Kita simpan. Nah, setelah simpan kita tutup. Nah, ini sudah tidak perlu ada petunjuk, tidak ada masalah ya, karena ini presensi nanti sudah terlihat di sisi siswa. Nah, yang perlu di-set tadi topik supaya terorganisir di dalam satu topik ya, presensi semester 1, kemudian poinnya ini 1. Sekali lagi poin bukan nilai tetapi untuk menandai kehadiran. Kemudian kalau Bapak Ibu nanti di kelas beneran, ini sebaiknya dijadwalkan sesuai jam masuk. Jadi kalau tadi jam 7.30 ya di-set di jam 7.30. Tapi ini karena akan saya set langsung, maka kita tugaskan atau tanyakan. Oke, kemudian akan kita lihat dari sisi siswa. Ini harus cepat, harus saya isi. Saya sudah masuk di sini sebagai siswa ini sebagai siswa ya. Kemudian siswa melihat ada presensi ini. Ya. Ini sebagai siswa langsung klik presensi. Ini siswa yang pertama ya, klik hadir. Kemudian kirim. Oke, ini siswa yang nomor 1. Kemudian siswa satunya ini D ya, siswa lain lagi. Ini masuk. Kemudian ke presensi pertemuan 1. Sama seperti itu. Kita klik. Kemudian hadir. Ya. Nah, sama dua siswa sudah mengisi kehadiran. Kita akan lihat siswa satunya untuk mengisi kehadiran berikutnya. Karena ada 3 siswa yang akan saya pakai untuk uji coba. Oke, kita tunggu siswa ketiga. Ini agak terlambat ngisinya. Oke, 3 siswa sudah mengisi. Ya, ini siswa kedua tadi yang simbolnya di sini D ya. Kemudian ini siswa pertama tadi gambarnya ini ya. Sekarang sebagai guru saya klik yang ini saya sebagai guru untuk melihat hasil pekerjaan dari siswa, kehadiran siswa. Ada 3 siswa sudah mengerjakan ya, 3 siswa kemudian akan saya lihat. Nah, ini presensi hari pertama katakanlah begitu ya, minggu pertama sudah terlihat siswa ini. Kemudian 3 siswa sudah menyerahkan ya, ini ada 2 yang terlambat ini, turn in late ya, karena penjadwalan saya tadi yang terlalu cepat karena mempertimbangkan durasi ya. Nah, kemudian untuk menandai bahwa siswa itu hadir, ini akan kita beri poin tadi. Karena siswa tersebut hadir ya, hadir kita beri nilai 1 sesuai poin yang kita buat tadi. Ini juga 1, ini juga 1. Setiap siswa kita beri poin 1. Kemudian kita kembalikan return atau dikembalikan return. Ya, semua siswa sudah kita konfirmasi. Jadi poin 1 ini adalah mengkonfirmasi bahwa kehadiran siswa sudah terverifikasi oleh kita sebagai guru. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat lagi presensi untuk minggu kedua. Untuk minggu kedua. Nah, sekali lagi
di sini saya mendemonstrasikannya bukan seminggu kemudian ya, tapi akan saya buat 2-3 menit ke depan. Maka nanti presensinya adalah 26 Juli 2020 pertemuan 2. Pertemuan kedua di sini artinya seminggu kemudian untuk setting di komputernya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana untuk membuat presensi minggu berikutnya? Kita klik create. Kemudian jangan quiz lagi ya, tapi kita reuse. Kita gunakan yang sudah ada tadi. Nah, ini sudah ada. Kita klik. Pastikan ini create new copy, kemudian reuse. Tunggu beberapa saat. Ya, sudah jadi. Nah, kita tinggal mengganti. Di tempat saya ganti, cukup ganti pertemuan 2. Bapak Ibu ganti ini tanggal seminggu kemudian. Jadi kalau tanggal 26 seminggu kemudian berarti tanggal 2. Bapak Ibu ya, sekali lagi Bapak Ibu di set ini untuk minggu berikutnya karena pembelajaran kita seminggu 1 pertemuan. Nah, saya set untuk minggu keduanya adalah pertemuan 2. Tetap sama, topiknya tetap. Nah, due date-nya kan saya set ini tanggalnya, nanti jamnya supaya nggak terlambat ya. Siswa yang kedua dan ketiga ini saya tambah durasinya. Tanggalnya tetap 26, waktunya 11 lebih. Kita set lebih karena ini sudah formnya sudah betul ya, jadi bisa lebih cepat ini. Ini saya set lebih 12 ya. Sekali lagi Bapak Ibu, due date-nya atau tenggatnya setting sesuai jam belajar terakhir. Jadi kalau tadi jadwalnya jam 7.30 sampai jam 9, maka di sini diisi jam 9. Kemudian jangan lupa dijadwalkan juga untuk jam masuknya, jam mulainya. Ya, Bapak Ibu, seperti itu aturannya. Saya langsung karena akan saya demokan seketika ini. Oke. Udah, nah sekarang siswa pertama akan mencoba merefresh ya. Saya refresh dulu. Kemudian ini pertemuan 2 sudah aktif. Kemudian klik kuisnya. Klik hadir, kirim. Kemudian siswa kedua ini saya anggap nanti terlambat, dia tidak mengisi ya. Supaya kasus seperti itu nanti Bapak Ibu bisa tahu. Kadangkala memang ada yang tidak hadir. Kalau tidak hadir, nanti di sistem kita seperti apa. Ya, seperti itu. Nanti supaya Bapak Ibu sekalian bisa membedakan kalau hadir itu tandanya bagaimana, kalau tidak hadir bagaimana. Ini satu siswa kita anggap tidak presensi atau tidak hadir pada pertemuan kedua. Kita ulangi yang siswa kedua ya. Ini tidak presensi dia nanti. Kemudian siswa pertama ini hadir dua-duanya. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu untuk prakteknya, saya tambahi untuk minggu ketiga pertemuan atau pertemuan ketiga di tempat saya. Create, ini sebagai guru ya, gambarnya perhatikan. Reuse post, saya ambil dari yang pertemuan 2. Ini pastikan tercentang, kemudian reuse. Oke, sudah jadi. Sekali lagi, poin tetap. Ini tetap, kita due date-nya yang kita atur. Tetap tanggal 26, waktunya saya set berarti jam 11.15. Oke. Ini bisa langsung saya tugaskan supaya ketiga siswa nanti bisa langsung mengisi supaya waktunya tidak terlambat. Ini saya tugaskan. Oh ya, ada yang keliru. Pertemuannya belum diganti ya. Pertemuannya diganti pertemuan 3. Sebagai pengganti minggu ke-3. Ya, Bapak Ibu tidak bingung ya. Ini tadi kalau di tempat Bapak Ibu tanggal 26, di sini tanggal 2.
Kemudian setelah tanggal 2 berarti nanti tanggal 9. Pertemuan 3-nya tanggal 9 Agustus, seperti itu. Oke, sekarang siswa pertama, lihat gambarnya, akan mengisi kehadiran. Siswa pertama ini rajin ngisi terus ya. Oke, sudah selesai. Siswa kedua tadi yang di pertemuan 2 dia tidak ngisi. Kalau ngisi sudah berwarna abu-abu begini, tidak bisa mengisi lagi. Sekarang siswa kedua akan mengisi presensi kehadiran yang ketiga. Nah, ini sudah mengisi. Siswa ketiga di komputer saya satunya tidak akan saya pakai untuk ngisi. Nah, berarti sudah ada 3 minggu. Sekarang kita lihat di sisi guru. Di sisi guru, pertemuan kedua guru akan memberikan konfirmasi kehadiran. Nah, ini ada 3 seharusnya, tetapi ada 1 yang tidak hadir. Maka ini akan kita beri skor di sini, beri konfirmasi kehadiran 1. Kemudian dikembalikan, return. Ya. Oke, ini untuk minggu kedua. Kemudian untuk minggu ketiga, balik lagi ya ke tugas kelas atau classwork, pertemuan ketiga. Nah, ada lagi 21 karena di komputer saya satunya siswa yang ketiga tidak saya setting untuk presensi. Kemudian 2 ini kita klik, kemudian akan diberi kehadirannya tadi, kita beri poin supaya nanti di file yang akan kita download nanti ada tandanya untuk yang hadir. Kemudian kembalikan lagi. Ya, sudah selesai. Nah, kita sudah mencoba 3 minggu kehadiran. Bapak Ibu tinggal duplikat lagi seperti tadi untuk minggu ketiga, keempat, kelima, keenam sampai minggu ke-18. Nah, nanti di akhir setelah selesai pada 1 semester presensinya tinggal kita download. Nah, bagaimana cara downloadnya? Saya ulangi saja dari awal ke tugas kelas. Nah, Bapak Ibu nanti bisa gunakan salah satu presensi, boleh yang minggu pertama, kedua, ketiga, atau minggu terakhir. Misalnya saya ambil yang minggu terakhir. Ya, kemudian saya klik yang turn in di sini. Kemudian kita download. Di sini ada gambar setting ya, gambar setting atau pengaturan. Nah, ini bisa kita download dalam format CSV. Ini langsung download di komputer kita. Atau kita copy hasilnya, semua penilaiannya, dan dimasukkan ke dalam Google Sheet. Nah, saya lebih suka pakai Google Sheet karena tampilannya langsung rapi. Kalau pakai yang CSV nanti di beberapa komputer harus pakai teknik supaya terlihat rapi. Kita gunakan yang Google Sheet. Langsung terbuka di sini. Kita tunggu. Nah, Bapak Ibu, seperti inilah rekap presensi kehadiran yang kita buat tadi. Yang pertama, siswa pertama namanya Aina ya. Ini minggu pertama atau pertemuan pertama tadi hadir, pertemuan kedua hadir, pertemuan ketiga tidak. Ini kosong, ini berarti tidak. Kemudian Salsabila pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 hadir. Sedangkan Diva pertemuan 1 hadir, 2 tidak, dan ketiga hadir. Nah, dengan demikian Bapak Ibu di akhir semester akan punya rekap kehadiran lengkap siswanya. Nah, tinggal nanti yang kosong seperti ini, Bapak Ibu punya catatan manual tentu saja di buku presensi. Yang sakit ya ditulis sakit, yang izin ditulis izin. Nanti kalau ada 18 minggu, maka di sini ada minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, sesuai judul yang Bapak Ibu tulis di kehadirannya tadi.
Nah, Bapak Ibu, dengan rekap seperti ini kita punya data lengkap, otentik ya, sehingga kalau ada pengawasan kita cukup cetakkan saja ini, karena outputnya ini sudah output jadi, tidak mungkin bisa dibantah lagi. Kalaupun mau ada pertanyaan lanjut, dibuka saja karena ini bisa di download setiap saat, online-nya tersimpan terus. Nah, bagaimana kalau ini mau di download? Sama seperti pada tutorial kuis sebelumnya, kita klik file, kemudian download Microsoft Excel. Oke, kita simpan yes ya. Oke, nah ini sudah di komputer lokal sekarang, sudah tersimpan di komputer kita. Bapak Ibu tinggal masukkan ke dalam folder di mana pengelolaan data siswa presensi itu ada. Nah, saya rasa sudah cukup ya Bapak Ibu, sudah cukup jelas. Semoga ada manfaatnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.